warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Suim SPD yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Kita masuk kepada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman, di mana di sini nanti beliau akan menjelaskan apa itu Isra Mi'raj, kapan terjadinya, kemudian siapa yang mengalami hal itu dan apa hasil dari Isra Mi'raj itu. Maka langsung saja kepada Ustadz Lukman. Dan untuk anak-anak di rumah, seperti yang ditugaskan tadi, silakan disimak baik-baik karena hasil dari apa yang kalian simak tadi kalian catat, kemudian dikirimkan kepada guru agama gitu. Dan untuk pagi hari ini tema Isra Mi'raj kita adalah melalui Isra Mi'raj kita jadikan sholat sebagai sarana untuk mewujudkan sifat tawadhu, disiplin, dan jujur dalam kehidupan kita. Langsung saja untuk Ustadz Lukman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innallaha huwas sami'ul basir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Moyo 1 atau yang mewakili, dan kepada yang terhormat Bapak Pengawas SD Kecamatan Karangploso Bapak Suin yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu guru selaku senior saya yang saya hormati dan yang saya cintai. Tak lupa kepada anak-anakku semuanya SD Negeri Moyo 1 mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Lukman mohon maaf sebelumnya karena tadi infonya kegiatan Isra Mi'raj dilaksanakan pada jam 8:30, jadi mohon maaf karena ada gangguan teknis. Semoga kedepannya ketika ada kegiatan kita bisa tepat waktu. Alhamdulillah, semoga Allah mengizinkan atau memberikan kemudahan. Pertama-tama marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan keagamaan di SDN Negeri Moyo 1, yakni dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap
junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita. Dengan ajaran beliau kita bisa mengenali mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, dan kita akan menantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Pak Lukman bingung ini mau mengatakan apa, karena tadi sudah dibahas oleh Pak Faris dan juga Pak Sugi. Kayaknya kehabisan materi. Materinya sudah habis dan waktunya sudah siang, tapi adalah sedikit ya mengenai Isra Mi'raj. Dengan ayat yang Pak Lukman baca tadi ya, surat Al-Isra, bahwa peristiwa Isra Mi'raj, yang mana ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Maha Suci Allah, yang artinya surat Al-Isra tadi, yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya Isra Mi'raj itu sesuatu kejadian yang kalau akal pikiran kita itu tidak mampu, maksudnya kita sulit untuk mempercayainya. Tetapi kita sebagai umat Islam ya, kita wajib meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar adanya. Karena apa? Karena peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mosok Al-Qur'an goroi. Dia boten ngira. Pasti kalau yang ditentukan atau yang ditulis di dalam Al-Qur'an itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Anak-anakku yang saya cintai dan bapak ibu yang saya hormati, peristiwa Isra Mi'raj yakni Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dari Mekah atau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan di sana langsung naik ke Sidratul Muntaha. Pak Lukman akan menyampaikan pengertian dari Isra terlebih dahulu. Isra Mi'raj merupakan fenomena yang bersejarah bagi umat Islam, yakni perjalanan Mi'raj menuju langit. Isra-nya dulu ya. Isra yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang bertepatan di Palestina. Palestina itu ya sama tahu genangan anak-anak. Genangan naik dikit belok kanan itu Palestina. Enggak lah, Palestina itu ada di dataran timur tengah, biar tidak tegang anak-anak ya. Oke. Di dataran Palestina. Di sana Nabi Muhammad tidak ke situ, tetapi juga ke Madian dan juga ke Bukit Tursina serta Bethlehem yang terakhir yang di situ. Oke, setelah itu Nabi Muhammad melaksanakan Mi'rajnya. Mi'raj Nabi Muhammad dari bumi ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril dan ke langit ketujuh. Rasulullah sempat bertemu di perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit itu. Rasulullah bertemu dengan beberapa rasul atau nabi. Yang pertama yakni Nabi Adam dan juga Nabi Isa, dan juga ada Nabi Yusuf di langit ketiga, dan Nabi Idris di langit keempat, serta Nabi Harun di langit kelima, dan Nabi Musa di langit keenam, dan di langit ketujuhnya Rasulullah bertemu dengan junjungan kita yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jibril saja tidak berani ketika mengantarkan Rasulullah setelah malaikat Jibril sampai di langit ketujuh. Rasulullah dengan Allah atau menurunkan sholat itu secara sendiri. Oke, itu perintah untuk atau cerita sekedar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dalam awal kisah perintah sholat itu tidak langsung 5 waktu, tetapi 50 waktu anak-anak. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu turun. Lah, ketika di bawah bertemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, hamba-hambamu itu tidak mungkin kuat nanti sholat 50 waktu. Nah terus bagaimana, wahai Nabi Musa? Kamu minta keringan saja kepada Allah, biar nanti kalau bahasa sekarang disubsidi gitu ya, atau dikurangi. Kamu minta subsidi kepada Allah biar sholat itu tidak 5 waktu, karena takut umatmu itu terlalu keberatan melaksanakan ibadah sholat. Lah ya lah, wong sing 5 waktu sekarang aja kita kayak begini, apalagi 50 waktu kok jadi. Singkat cerita seperti ini ya. Kembali lagi Nabi Muhammad kepada Allah. Terus minta keringan, dikasih 45. Turun lagi. Nabi Musa menghadang lagi. Turun lagi, naik lagi sampai sholat itu menjadi 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini. Itu untuk peristiwa Isra Mi'raj. Oke. Berikutnya, secara tidak sengaja atau secara memang biasanya seperti ini, bahwa Isra Mi'raj itu biasanya ada di dalam akhir bulan Rajab, dan kita sekarang ya kebetulan Isra Mi'raj terjadi pada akhir bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri itu merupakan bulan yang mulia anak-anak ya. Bulan yang mulia. Ada sebuah hadis terangkan atau doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kita berdoa di bulan Rajab ini, semoga kita dipertemukan di bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Dan kita sekarang tidak terasa sudah di akhir bulan Rajab, karena tadi sudah banyak yang disampaikan baik dari Pak Faris ataupun Pak Suin, Pak Lukman ingin mengingatkan sedikit tentang bulan Rajab, yakni ada keistimewaan di bulan Rajab ya. Keistimewaan di bulan Rajab, ada amalan khusus Jumat terakhir di bulan Rajab. Amalan apa itu Pak? Amalannya yakni membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, dibaca 35 kali ketika khotib naik mimbar. Ya sekarang hari Jumat. Oke, terima kasih. Terus lagi ada, tapi sudah lewat ya. Kemarin semuanya tanggal 27 Rajab. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal tersebut, maka ibadahnya sama dengan puasa 60 bulan. Kalau puasa sehari sama dengan puasa sebulan. Itu bulan Rajab anak-anak. Oke, kembali ke tema, bahwa tema kita sekarang melaksanakan Isra Mi'raj, kita mencerminkan ya sifat tawadhu, disiplin
jujur dalam kehidupan kita. Maksudnya apa sih itu? Gini loh, insyaallah kurang lebih seperti ini. Sholat ya, kita kan sholat itu menghadap kepada Allah, dan itu di dalamnya ada perilaku tawadu. Apa sih tawadu itu? Tawadu itu artinya rendah hati ya. Tawadu artinya rendah hati. Kita tidak merasa bahwa kita punya jabatan, kita punya uang yang banyak, wajah kita tampan, tetap lek wayahe sholat mukae yo kudu ngambung lemah alias sujud. Itu bukti bahwa kita itu sudah belajar bertawadhu kepada Allah. Maka dari itu kita itu harus berusaha sekuat-kuatnya untuk melaksanakan sholat. Yang pertama tawadhu. Berikutnya disiplin. Nah, kalau disiplin, ada sebuah hadis itu as-sholatu li waqtiha atau ala waqtiha ya, bahwa dianjurkan sekali sholat itu tepat pada waktunya. Dianjurkan. Pak Lukman menyampaikan, Pak Lukman sendiri juga belum bisa tepat waktu, tapi berusaha. Ya, kita semuanya harus belajar atau harus punya keinginan biar bisa melaksanakan sholat tepat waktu pada waktunya. Itu maksudnya disiplin. Nah, dari sholat tersebut anak-anak nanti bisa mengaplikasikan kepada lainnya. Lain wis sholat disiplin, otomatis sing liya-liyane atau yang lainnya nanti bisa ikut disiplin, misalnya belajarnya atau deres Qur'annya atau ngaji di TPI-nya. Secara otomatis kalau anak-anak nanti sholatnya disiplin, semuanya akan mengikuti disiplin. Nah, maka dari itu tema kali ini Pak Lukman mengambil disiplin. Berikutnya kejujuran. Nah, ini apa hubungannya sih Pak? Sholat apa hubungannya sih Pak? Sholat itu dengan disiplin. Banyak hubungannya ya. Maksudnya ada sebuah hadis itu bahwa sholat itu dilaksanakan, kalau nggak hadis ya Al-Quran insyaallah, dilaksanakan bila waktu sholat itu masuk pada waktu sholat tersebut. Apa maksudnya Pak? Bulat seperti itu. Gini, misalnya sholat duhur sama laksanakan di waktu subuh, ya tidak bisa. Sholat duhur harus kita laksanakan bila sudah masuk waktu sholat duhur. Sholat asar sama. Ketika melaksanakan sholat asar, kita tidak bisa melaksanakan sholat asar sebelum masuk waktu sholat asar. Ya, sholat maghrib juga begitu, dan seterusnya. Ketika kita seperti itu bahwa sholat itu harus tepat pada waktu, maksudnya itu harus masuk pada waktu sholat, tidak bisa kecuali kalau kodok bisa ya. Misalnya lupa atau ketiduran, nah itu baru boleh. Tetapi untuk sholat 5 waktu harus masuk waktu sholat itu merupakan masuk syarat rukun sahnya sholat salah satu. Nah, jadi ketika anak-anak lek duhur ya sholat duhur, masuk duhur sholat isya, nah itu melatih kita untuk bersikap jujur. Misalnya ya, kalau sudah jujur seperti atau dalam sholatnya seperti ini. Dulu ya Pak Lukman pernah kecil seperti kalian, lihat ada temannya itu pas main, tidak jelekkan, tidak nyebutkan merek ya, main ke rumahnya, itu bukti kalau sholat itu cuma begini dok, pulang sekolah sajadah dibeber atau digelar, habis itu sarung diletakkan di atas sajadah, takut nanti kalau dikoreksi orang tuanya biar dikira sudah koyok ini. Nah, kita kalau mengambil dari contoh tadi jangan seperti itu, bahwa amalan sholat itu merupakan yang dibilang Pak Suid tadi, atau yang dikatakan amal yang pertama kali dihisab di akhirat. Mosok koyok ngomong, berarti kita harus bersikap jujur, tidak membodoh, atau itu merupakan kewajiban kita. Dan kita harus disuruh oleh orang tua atau diawasi orang tua saja kita sholat,
Tidak tentu kita diawasi guru kita saja kita sholat, ya, atau guru TPQ-nya, tetapi itu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang ada pada rukun Islam yang kedua, ini mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu melatih kita bersikap jujur. Oke, sudah habis ya tadi. Berarti ada beberapa sikap, satu tawadhu, disiplin, dan juga jujur yang diterangkan Pak Lukman tadi, supaya kita bisa menerapkan sholat. Pak, belum balik gimana kita belajar, ya. Pernah sebuah hadis diterangkan kalau ada anak 10 tahun belum sholat, boleh dipukul, tapi pukulannya dengan kasih sayang. Maksudnya itu tidak yang sampai melukai, yang begitu, yang nemen lah cara kasarnya, seperti itu. Tetapi untuk membangun biar anak-anak ini bisa tertib melaksanakan sholat. 7 tahun itu sudah diberi perintah, ya. Itu kesimpulannya, kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat 5 waktu merupakan rukun Islam dan perintah yang ada pada peristiwa Isra Mi'raj. Saya kira cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada benarnya, itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kurangnya, ada kesalahannya dari pribadi saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena waktunya sudah siang ini, karena ada kesibukan yang lainnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi